Kenneth, kalau ini apa? Jantung. Mami pegang apa? MCB. Oh, Jadi aku di Depok, aku rela-relain tuh ke Manggisan, cuman demi aku dapat wifi sama listrik buat video callan sama dia. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang gemes-gemes dan pinter. Aku bisa bilang ini baby ajaib. Nih ada Kenneth sama Cika. Hai Kenneth. Dek, itu bunda loh. Bundanya di sini. Hai. Coba bilang hai. Hai bunda. Aduh. Cantik ya bunda. Kenneth. Enggak. Kenneth kok gitu nggak jadi dikasih kue deh. Mau dikasih apa? Kenneth mau kue nggak? Mau. Mau nggak? Ini kue apa? Namanya kue apa? Tahu nggak? Kalau tahu berarti kamu bener ajaib nih. Ini nama apanya? Namanya kue apa? Kue apa rasanya? Udah belajar belum ini kuenya apa? Kuenya bentuknya apa? Coba. Bentuknya apa ya? Kotak apa lonjong ya? Lonjong. Lonjong, pinter. Nih, Kenneth makan dulu. Nih, ambil. Ambil aja. Diambil satu. Bilang apa? Makasih Terima kasih sama-sama. siapa? Aduh, kalau sekali aja udah tahu loh makasih Emang namanya bunda. bunda siapa sih? Asya. Nggak cantik. Kamu sambil mam. Cika, Iya, aku mau nanya, kamu gimana sih rasanya punya anak sepinter ini? Sebenarnya sih dia kayaknya sama kayak bayi lain sih bun. Maksudnya kalau dibilang pinter banget gitu Juga enggak juga sih. Cuman emang dia cepet nangkep fokusnya gitu. Iya, tapi kan itu artinya menurut aku ya, untuk dia umur berapa? 1 tahun 11 bulan. 1 tahun 11 bulan tuh ajaib loh, dengan dia udah, kan aku ngeliatin tuh kontennya di TikTok di mana-mana, bisa menghafal banyak hal-hal yang menurut aku tidak dihafal oleh anak-anak kecil pada umumnya gitu. Apa sih yang Cika ajarkan dari mulai dia lahir sampai sekarang? Mungkin ibu-ibu pada pengen tahu biar anaknya bisa kayak gini tuh gimana sih? Jadi dia sebenarnya stimulasinya aku lakuin dari anak ini di perut. Oke. Jadi dari di perut tuh aku sering banget sama papinya tuh kayak doa bareng, baca buku bareng. Jadi diajak ngomong terus di perut. Nah pas di perut tuh juga aku nggak tahu sih ini ngaruh atau nggak, tapi aku sempat sekolah bayi juga kan yang di perut itu. Terus vitamin juga aku makan karena kan 1000 hari pertama kehidupan anak tuh dimulai dari dia di perut, bukan dari dia lahir kan. Terus itu aku makan juga, dulu tuh aku junk food banget kalau makan, kotor. Tapi pas aku tahu aku hamil, langsung tuh aku benerin makanannya jadi lebih bergizi juga. Jadi nutrisinya dia tuh mulai dari dalam perut tuh juga udah bagus. Nah pas dia lahir ya kayak ibu-ibu pada umumnya sih, aku kayak stimulasi 7 sensori dia. Kan kalau bayi itu harus distimulasi terus ya 7 sensorinya. Kayak dia pas masih 0 bulan, maksudnya baru lahir tuh aku udah langsung beliin buku yang kontras, warnanya kontras. Dan kontras booknya itu ada yang kayak geometri, lurus-lurus, garis lurus gitu. Itu kan bagus untuk syaraf optiknya baby kan. Juga buat matanya dia kan, penglihatannya visualnya jadi terstimulasi. Terus kalian buat tummy time-nya dia juga itu kan juga stimulasi ya bun ya. Dia sambil baca-baca buku itu. Nah pas dia 3 bulan tuh aku mulai kasih yang kayak taktil gitu loh untuk perabanya dia. Terus lanjut baru tuh mulai 4 bulanan mulai buku-buku yang agak-agak berat tapi ada soundnya. Itu sih, jadi dia memang dari kecil udah dibiasakan membaca. Nah karena kita tuh menyebut membaca itu dengan kata-kata belajar, jadi sampai sekarang dia taunya belajar itu sesuatu yang fun, yang menyenangkan, karena dia suka membaca gitu. Saya boleh tahu nggak, maksudnya untuk anak muda, kalian kan pasangan muda nih ya boleh dibilang ya. Nggak banyak orang yang udah aware dengan saat hamil harus kasih gizi nutrisi yang benar. Pas nanti lahir harus diajak ngomong. Pas nanti lahir harus dikasih stimulan tadi gitu. Kamu look up to siapa sih? Ada nggak kayak atau kamu kayak enggak, aku belajar aja gitu? Aku belajar aja sih sama karena aku juga orangnya lumayan bawel ya bun. Jadi aku nanya sama dokternya langsung.
dokter kandungannya. Jadi emang yang aku lakukan itu udah saran dari dokter kandungannya gitu. Sama kalian baca pengalaman ibu-ibu yang anaknya juga aku lihatnya aktif ya gitu sih. Tapi kok kamu mengarahkan dia lebih ke kayak yang belajar gitu ya dari sejak dini, karena sedangkan anak tuh harusnya kan bermain gitu. Apa sih yang kamu inginkan tuh Kenneth tuh mau jadi apa gitu? Sebenarnya kebetulan mungkin karena viralnya begini ya. Jadi sebenarnya dia juga main sih. Jadi aku kan pakai Montessori parenting gitu ya. Jadi kayak belajarnya itu sambil bermain gitu. Dia sebenarnya aku ajarin dia gitu ya Bun ya. Bukan kayak ini tuh paru-paru, ini tuh ginjal. Bukan gitu. Jadi dia bukan duduk terus aku ajarin. Tapi aku lebih ke kayak kita ngobrol, diskusi sama dia kayak Dede, nih kan ada satu buku nih di sini. Itu tuh tentang sistem pencernaan. Terus aku bilang, Dede tahu nggak kalau Dede lagi makan, makanan itu masuk ke mulut terus Dede kunyah terus dia ikutan itu kan sekalian melatih otomotor dia ya. Karena ini juga gambar, dia jadi tertarik melihatnya. Dan untuk peraganya ini kan laki-laki. Aku bilang ini papi loh gitu. Jadi memang sambil bermain sih Bun gitu. Ya, jadi bikin dia fun ya. Iya, fun. Tapi kan nggak gitu. semua anak mau loh, nggak semua anak bisa cepet nangkep kan gitu. Itu mungkin karena kebiasaan sih. Jadi diulang-ulang ya. Iya, mungkin karena aku udah kebiasa kasih dia. Maaf Bun, ini ada dia kemakan. Ini aja sayang pakai ini. Nih. Ini Dek. Mau di situ? Mau duduk nggak kamu sambil duduk makannya ya? Jadi mungkin karena mau lagi ini punya Kenneth juga yang gantian. Tunggu satu habis baru ini, oke? Aduh puas-puasin deh kamu ya. Ya kamu duduk situ dulu. Sini Nak. Atau mau di sini duduk sama Bunda sini? Mau duduk sama Bunda? Sini. Kita nanti main tebak-tebakan sama Bunda mau nggak? Duduk sini sama Bunda, boleh nggak dipegang? Boleh yuk. Boleh nggak? Mau main tebak-tebakan sama Bunda nggak nanti? Mau nggak? Hah? Mau ya? Mau. Tebak-tebakan ya? Mau. Maaf. Ini. Oh ya udah. Duduk sini yuk. Nah terus sekarang kan dia viral nih gitu, banyak orang yang jadi lebih tahu gitu. Kamu dengan kondisi ini merasa happy kah atau takut kah? Untuk viralnya sih aku masih bingung sih mau happy atau takut. Iya dingin. Kalau pergi-pergi gitu emang suka banyak yang minta foto juga. Gitu kan, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Apalagi anak ini tuh sebenarnya dia bukan tipe anak yang bisa langsung deket sama orang. Jadi harus observasi dulu, main dulu 1 jam 2 jam baru dia mau gitu kan. Tapi kan kadang orang-orang kayak maksa pengen foto gitu kan. Ya itu lumayan menakutkan sih untuk aku. Takutnya dianya juga jadi merasa kayak trauma gitu. Kalau untuk happy mungkin happy-nya karena ya ini dia tuh udah tahu kalau misalkan podcast karena kan dia happy main-main lari-larian gitu. Jadi dia suka nanya juga kapan podcast gitu. Dia suka nanya kayak gitu. Ya ampun, kecil-kecil udah nanya kapan podcast. Kapan jadwal podcast. Tapi ini setahun lagi udah bisa banyak hal ini pasti ya. Dia memang aku biasain sih Bun. Jadi dia itu sebenarnya aku bukan fokus ke akademi. Sebenarnya aku lebih ke practical life gitu loh di rumah. Jadi dia selalu ikut aku berkegiatan di rumah. Kayak misalnya aku masak, dia ikut masak. Bahkan dia tahu bumbu dapur. Dia tahu serai yang mana, jahe yang mana, dia tahu karena dia ikutan masak. Emang sih awal-awalnya akan ribet ya, masak harusnya cuma 30 menit. Jadinya 3 jam gitu. Tapi lama-lama kalau dilatih terus dia mengerti. Oh, kalau lagi masak jangan melakukan hal-hal misalnya kayak pisau, dia tahu itu tajam. Jadi dia nggak akan pegang. Dia tahu kalau pisau itu dia boleh pegangnya mainan punya dia doang yang kayak plastik gitu. Jadi kalau menurut aku kenapa anak ini bisa begini karena aku tuh memupuk rasa kepercayaan diri dia bukan dari omongan aja. Tapi misalnya nih dia kan sekarang kalau ambil minum tuh di dispenser sendiri ya. Jadi dia bergelas sendiri. Ya memang sih harus difasilitasi juga ya. Maksudnya dispensernya gak mungkin ketinggian juga kan. Aku bikin sesuai tinggi badan dia. Dia ambil sendiri, minum sendiri, itu kan berarti dia percaya diri ya. Oh, gue bisa ternyata. Dibandingkan kayak aku ngomong ke dia, Dede, kamu pasti bisa dilakuin ini sendiri. Tapi gak pernah aku kasih dia untuk coba gitu. Jadi itu mempengaruhi dia kemana-mana. Untuk kayak gini-gini dia bisa cepat belajar. Kenapa? Karena dia merasa dia tuh mampu. Dia tuh percaya diri gitu sih. Kamu berarti ngurus sendiri ya? Gak ada bantuan dari... Ada sama mbak sih. Oh, tapi ada. Mbaknya ini baru sih sebenarnya baru 6 bulan 7 bulanan. Tapi kamu tetap maksudnya kayak belajarin dia semua dia tuh sendiri. Iya. Pernah ada niat masukin dia sekolah lebih awal nggak?
Nah waktu itu sempet dia kayak takut kan main sama anak-anak. Jadi aku masukin kayak bukan sekolah sih tapi kelas sensory gitu. Walaupun memang di rumah juga aku sering kasih sensory play, tapi aku bawa dia ke situ supaya sosialisasi sih. Dan itu oke banget di dia. Sekarang dia kalau ada anak-anak kakak mau main gitu. Jadi aku memang concern sama dia banget gitu. Jadi kamu akan masukin dia sekolah lebih cepat atau kamu kayak akan belajarin sendiri? Kayaknya sih masih sendiri dulu ya. Masih pengen sendiri karena ditanganin kamu sendiri udah kayak gini ya. Tapi kira-kira dengan kepintaran dia kayak gini, kamu merasa perlu nggak untuk masukin dia nanti sekolah dalam usia yang cepat? Kayaknya kalau untuk sekarang belum dulu sih, aku masih bisa sendiri dan kalau kebetulan di dekat rumahku juga tetangganya seumuran, jadi untuk masalah sosialisasi masih aman karena sore-sore juga dia kan lagi suka main sepeda itu loh. Aku kayaknya pengen masukinnya ke komunitas sepeda sih. Oh dia suka ya? Dia suka. Itu Kenneth warnanya apa? Warnanya apa ini? Putih. Iya putih. Yang keluarnya warna apa? Putih. Yang luar ini. Kuning. Ya ada kuning. Kalau baju bunda warnanya apa? Baju bunda warna apa? Apa? Mami banget sih. Nanti kita tebak-tebakan sama bunda yuk. Mau? Bener ya. Bener tapi ya. Makan dulu ya. Makan dulu. Udah makan kenyang. Dulu. Udah kenyang. Udah. Iya. Nih, Boleh tisu. Oh iya, di situ nak. Ambil tisunya tolong. Oh mau main tebak-tebakan. Yuk kita main tebak-tebakan dulu ya. Ntar kita ngobrol lagi ya. Apa sayang? Sama mami. Oh sama mami. Iya. Mana coba tebak-tebakannya sini aku mau lihat. Itu apa ya? Ini apa? Paru-paru. Mana sini lagi semuanya? Kasih ke bunda. Ini hati. Oh iya hati sayang. Kasih Oh, lihat ini dong ke situ. hati. Kasih lihat ke kamera. Hati Kebalik. yang mana? Ini apa dek? Apa namanya? Apa namanya? Hati. Itu kalau itu Kenneth kalau ini apa? jantung. Aduh ini apa? Itu apa dek? Paru-paru. Ini Gede suaranya. usus besar. Yang ini apa? Apa itu ya? Usus Halus, Masya Allah. ini apa yang dia pegang? Oh jantung ini bunda. Oh, itu jantung. Nah, kalau ini apa? Jantung juga. Nggak denger bundanya. Oh kasih mami. Kasih mami. Nggak kelihatan nih, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket ya dek. Jadi mami. Kasih Kasih mami. Nah dulu ini apa? Itu apa? Bunda. Ginjal. Ini kenapa? Jadi ini sebenarnya dia ada bayi-bayian. Oh iya. Kasih mami. Bunda nggak boleh pegang. Tahu Dinda. Oh taruh ginjal di mana? Ginjal kan di tubuh mami. Kalau ini apa sih? Bukan ini. Oh yang ini seru nih. Dinda nih ya. Oh ginjal mau pegang Ginjal mau Bun. pegang nih. Maaf Kalau ya. ini, Nih. Kenneth, ini apa sih, Kenneth? Dek, kita lihat dari dekat. Ini apa yuk. coba? Itu punya siapa? Ini Dinda. Oh iya. Ini itu. ginjal. Yang ini apa dek? Yang ini nih. Bunda masa nggak tahu ini apa dek? Ini apa sih? Oh, pupai. Power supply. Power supply. Oh kalau ini apa dek? Ini apa ya? Ini Dinda. Oh iya itu ginjal. Itu ginjal. Kalau itu apa yang mama pegang? yang mami pegang apa ini Manggilnya ya? mama ya? Mami. Mami, Ini apa, Nak? mami pegang apa? ATP. MCB. MCB. Kalau ini apa nak? Aku aja nggak. Yang ini apa nak? Ini apa ya? Ambil ya. Ini apa ya? Mana taman dedek? Bunda. Apa? Taman. Oh, timer. Jadi di sini ada Timer. timer. Mana mbak timernya mbak? Nggak ada. Taman dedek nih ya. Timer Timer dede ini Dede di sini. mana? Masa nanya bunda? Bunda nggak punya timer. Mau duduk di bawah, dede. Taman. Oh, mana Sini timernya? bukunya pinjam Bunda. Bunda mau tanya boleh nggak? Ini loh bunda timernya dia bun. Kartun kalkulus. Ini bacanya. timer. Nah kalau ini itu apa dek? timer dia. Ini apa? Taman. Iya itu timernya. Kasih bunda. Itu Kenneth, timer ini gitu. apa ya? Buan. Yang ini. Bumi. Baby katanya mau Sibuk. dibacain dongeng deh. Dedek sibuk. Dede sibuk. Dede sibuk. Kenneth sibuk. Apa itu yang kamu Ini pegang? dikasih ke Bunda satu tadi. Itu Itu apa? apa? Ini apa? Ini warna apa ya? Kuning. Kuning. Tapi ini warna apa? Itu. Kalkus. Boleh nggak buat aku? Maaf ya bun jadi berantakan. Boleh nggak buat aku? Iya. Boleh. Boleh bener. Aku mau baca. Yakin. Ini apa ya? Ini apa sih dek? Ini apa sih dek? Oh, Ini dia- tuh buku kartun kalkulus dibacain ke dia. Iya bapaknya sih itu.
bukan aku. Aduh, bapaknya kerja apa sih? Bapaknya sih engineer gitu. Oh, pantesan anaknya diajarin yang begini-begini. Iya, makanya kalau sama aku nggak ngerti yang gini-ginian. Jadi kamu sama suami itu sama-sama emang suka, maksudnya pola didik anaknya itu sama ya? Karena dari pacaran kita udah bahas kayak pokoknya nanti kita didik anaknya tuh jangan, sebenarnya kita nggak terlalu kepengen yang akademis kayak gini Bun, karena aku kan juga nggak pinter-pinter amat ya dulu, jadi nggak mau kalau anaknya tuh kayak aku dipaksa akademis. Aku gitu. tuh mikirnya ya kalau anaknya kayak gini orang tuanya pasti yang benar-benar pintar waktu sekolah, Bapaknya yang sih baca iya. buku gitu enggak? Bapaknya iya, aku nggak. Aku dulu rankingnya 2 dari bawah malah. Waktu Tapi SMA. kamu hebat loh. Tapi karena dulu aku suka bapaknya. Terus aku berusaha gitu loh waktu SMA, jadinya masuk negeri. Supaya bapaknya suka sama aku. Bapaknya kan dulu gak suka sama aku gitu. Nah dulu waktu pacaran, aku sama bapaknya tuh udah sama-sama ngomongin tentang parenting sih. Jadi kita tuh lebih fokus ke anak ini harus takut sama Tuhan gitu. Takut sama Tuhan, sopan santun. Karena kan kalau dia udah takut sama Tuhan, dia gak bakal dia ngelakuin hal-hal buruk ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini sebenarnya enggak. Makanya aku juga gak nyangka ternyata bayi itu sepinter itu. Dulu kan aku waktu belum nikah gak percaya ya. Maksud sih bayi bisa ngerti. Ternyata pas udah punya anak sendiri, oh ternyata bener bayi itu pintar gitu. Aku mau tanya-tanya boleh gak sih? Kok digituin? Jangan dong. Dek, ini apa sih, Dek? Dek, Itu Bunda loh. nggak tahu ini apa. Itu ya. Itu ini deh kayaknya. Itu tembok ya? Hah, ini apa ya? Tembok bukan sih? Ini apa? Bukan ya? Ini itu apa ya? Kontaktor. Apa katanya? Kontaktor. Kontaktor. Kalau ini Kirain apa? tembok. Dek, kalau yang ini apa, Dek? Aduh, sibuk dia. Stop kontak. Stop colokan. kontak. Ini Mami taunya ini colokan. Kok kamu taunya stop kontak sih? Ini kokan. Nama panjangnya dia siapa? Kenneth Matthew Immanuel. Oh, kirain aku ada kalkulus. Enggak ada, itu dikasih nama sama ini aja. Ini buku favorit dia yang bikin dia tuh jadinya. Nah, boleh dong. Hah? Itu aku. Iya, satu lagi di situ. Nanti diambil. Boleh dong. Dedek, Bacanya jaringan sel. Tuh, Kenneth coba itu apa sih? Mau tahu Bunda boleh nggak? ini apa sih, Dek? Kan di sini juga ada darah tuh. Pas dia berdarah dia tuh bilang kalau ini darah sama kayak buku gitu. Ini apa sih? Mulai nih cari, Dek. Cari apa kamu? Apa ya, Dede mau nyari apa ya? Kongkongan Oh rambut. iya, ini kerongkongan. Emang kalau Dede makan masuk kemana sih? Mulut. Ke mulut. Dari Ini mulut apa kemana? ya? Oh ini apa coba? Pup. 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 Bau dong. Bau nggak pupnya? Ini pup. Iya itu pup. Bau nggak pupnya? Kongkongan. Iya ini kerongkongan. Kong lambung. Oh iya ini lambung. Terus apa lagi? Ada apa lagi ya? Kongkongan cung lambung. Iya ada apa lagi? Turunnya kemana lagi tuh? Abis itu kemana, Dek? Mana sih? Jadi setiap hari dia dibacain buku-buku kayak gini. Enggak juga sih, ada buku-buku Alkitab kecil atau kayak buku-buku hewan Dia juga. hafal tentang Alkitab. Tahu murid-murid Tuhan Yesus kayak gitu-gitu sih. Tahu Tapi mana kan ini orang juga banyak yang lucu dengan cerita percintaan kamu nih sama suami gitu. Emang kamu tuh mengenal suami kamu dari umur berapa sih? Aku kenalnya dari umur 15 tahun deh. Waktu pertama kali, aku menceritakan ini sangat bahagia. Jadi aku ketemu sama dia tuh waktu SMA. Pas lagi ospek hari pertama Kelas 1 ospek, kan iya berarti? kelas 1 lagi ospek panas-panas lagi diomelin sama kakak kelas kan tuh di lapangan. Terus tiba-tiba aku ngeliat dia ganteng banget di antara yang lain lagi kumel, namanya juga lagi dijemur kan. Tapi kok dia masih kayak cerah banget gitu mukanya. Nah di situ tuh pertama kali aku suka, langsung ngajak kenalan. Aku yang ngajak kenalan kan gitu. Terus apa namanya? Ya gitu, aku pernah cerita juga sih kalau misalkan dulu tuh aku minta nomor dia ke teman aku yang kebetulan suka sama dia. Terus aku SMS dia, zaman dulu kan SMS ya, Bun. Jadi kelas 2? Kelas 1 masih, bukan baru kakak ketemu. kelas dong. Bukan, berarti seangkatan. teman. Seangkatan, dia juga lagi dijemur waktu itu. Nah terus aku SMS dia, dia pertama jawab tuh, kan aku SMS gini, halo Vin gitu kan. Terus dia jawab, iya siapa ya gitu kan. Terus aku balas lagi, itu cepat banget Bun dia balasnya. Terus aku balas lagi, aku bilang ini Cika yang dari PPKR 5, gak dibalas lagi chat aku. Akhirnya aku beliin pulsa, karena aku pikir kayak waktu itu dia gak balas SMS aku bukan karena dia gak mau balas, emang gak ada pulsa kayaknya gitu kan. Pede. Tapi kamu pede banget. Pede ya. banget. Terus aku
nggak beliin pulsa, tapi zaman dulu kan pulsanya tuh ada yang kayak kita ke counter di voucher gitu kan, kita kasih sama dari counternya tuh ngirim ke orangnya kan. Nah, aku beli yang voucher supaya besok di sekolah aku kasih ke kelas dia, karena nggak sekelas kan. Ya udah aku kasih, terus ditolak sama dia kayak apaan sih gitu doang. Pokoknya judes lah dia. Judes banget. Jadi dia tuh emang dulu tuh dijulukinnya tuh Mr. Ice karena ya zaman dulu kan dia tuh nggak temenan sama siapa-siapa, pendiam, pokoknya belajar doang lah. Jadi selama 3 tahun dia nggak punya pacar? Dia sempat punya pacar tuh di kelas 3. Makanya aku sedih banget, tapi pacarnya dia tuh yang pinter banget sih dulu, kayak ranking 2, sedangkan aku ranking 2 juga dari bawah ya kan. Tapi dia tahu selama 3 tahun tuh kamu naksir ya? Tahu, tapi dia nggak suka sama aku sama sekali. Sampai aku tuh dulu pernah rela-rela jalan jongkok supaya dihukum bareng sama dia. Ya, banyak lah, pokoknya aku suka banget sama perjuangan dia. Kamu lah ya buat dapetin dia ya. Terus pas aku tahu dia suka sama orang lain, maksudnya pacaran sama orang lain, aku kayak ya udahlah, biarin aja dia sama orang lain. Terus aku nggak berhenti suka sama dia sih, cuman aku berhenti untuk nunjukin gitu loh. Jadi aku jalani masa kuliah aku dengan ya udahlah dia udah sama cewek lain, tapi aku tetap suka sama dia. Udah gitu. beda kampus beda kan? kampus sih, di Bandung, aku di Depok gitu. Terus aku suka sama dan waktu itu dia juga nggak ada kontak sama aku, tapi waktu itu aku berusaha masuk negeri supaya nama aku udah di mading, setidaknya diucapin selamat gitu sama dia. Tapi nggak juga sih, nggak diucapin juga sama dia. Akhirnya ketemu lagi di mana? Akhirnya ketemu lagi itu pokoknya itu long story short, itu ceritanya panjang banget. Dia tiba-tiba chat aku, mungkin karena dia tahu ya kalau aku udah rada berubah dari waktu SMA. Terus dia chat aku kayak nanya-nanya tentang kampus aku gitu. Dan ya udah kita ketemuan di perpus UI. Waktu itu dia kayak butuh literasi gitulah dari UI. Tapi waktu itu aku nggak langsung mau karena aku ngerasa aku lagi jelek. Jadi aku kayak kabur dulu gitu loh. Terus berapa minggu kemudian pas aku udah suntik jerawat, pokoknya udah cakep deh. Ketemuannya jam 9, aku udah siap-siap dari jam 6 pagi, udah luluran, padahal cuma ke perpustakaan doang gitu. Ya udah pas di situ mulai sering intens chat, tapi emang dia waktu itu belum suka sama aku juga sih kayaknya. Dia bilang gitu? Iya. Ya pokoknya dia lagi nggak jelas lah. Teks aku loh. Adek. Apa itu namanya, Warna apa, Dek? Warna apa, sayang? Ini warna apa kukunya? Oren. Ngaco ini Adek. Loh. Kukunya Bunda, Dek. Ke distract nih. Iya, terus akhirnya iya, pokoknya. Tapi pas waktu itu emang dia tuh bukan kayak dia yang sekarang sih. Dia itu masih Kevin yang kayak nggak bisa ngobrol sama orang. Jadi dia tuh kaku. Kalau ngobrol tuh harus diajak ngobrol duluan, dan itu pun jawabannya kayak misalnya kita ngomong apa ya udah sesuai pertanyaan aja jawabannya. Cocok nih dapetnya agresif kayak kamu. Terus ternyata dia juga lagi ada masalah gitulah sama keluarganya, sama mantannya juga. Pokoknya dia tuh lagi nggak oke lah keadaannya secara mental. Kayak sering minta bunuh diri juga waktu dulu kalau misalkan ada masalah sedikit gitu kan. Sedangkan aku hidup di, maksudnya tumbuh di keluarga yang nggak yang kayak gitu. Nah pada saat itu kita sering chatan sih. Terus ada satu momen dia tuh ngajakin video call ya Bun. Tapi kosan aku tuh mati lampu. Terus aku bela-belain pergi ke kosannya saudara aku di Binus. Jadi aku di Depok, aku rela-relain tuh ke Manggisan. Cuman demi aku dapat wifi sama listrik buat video callan sama dia. Dulu juga aku pernah, kan ini maksudnya sebucin itu ya chat-chatan, maksudnya kita chat-chatan tapi dia belum suka sama aku. Jadi kayak aku masih menunjukkan nih, lu harus tahu gue masih suka sama lo gitu kan. Terus aku juga pernah waktu itu, kan dulu zamannya Pat gitu kan, aku bikin lagi di supermall, dia lagi di mall lah pokoknya. Terus dia ngechat aku di mana, aku bilang di mall. Terus dia nanya, pulang sama siapa? Pada saat itu aku bawa mobil. Kan aku parkir dong. Terus kalau aku bilang aku bawa mobil, nanti dia ngajak pulang bareng lagi karena gue kan bawa mobil. Terus aku akhirnya bilang nggak sama siapa-siapa, gue pulang sendiri kok gitu. Akhirnya diajakin pulang sama dia, naik motor. Mobilnya ditaruh. Aku taruh mobilnya, aku parkir di situ. Itu tuh jam 3, baru aku ambil lagi jam 9. Pulang-pulang aku ditanya sama papa aku, mana mobilnya Cika gitu. Terus aku, ya Bun Pak, aku lupa mobilnya ada di mall. Demi aku pulang sama dia naik motor. Demi bareng-bareng gitu. Tapi kamu dari SMA itu sampai ketemu dia gak punya pacar? Aku waktu SMA aku sempat punya pacar. Aku karena udah capek gitu kan. Waktu itu aku deketin dia 8 bulan pas kelas 1. Dedek Nono ya? Tidak. Itu langsung berubah gitu. Kelas 1 itu 8 bulan aku suka sama dia. Aku sempat pacaran sama kakak kelas aku yang lebih ganteng. Tapi pas pacaran jangan sama... sayang, nanti masuk ke mulut. Jangan Dek.
pas pacaran sama kakak kelas, tapi aku ini itu Bun, nggak malah cerita tentang Kevin ke dia. Jadi aku diputusin sama pacar aku. Ya udahlah. Akhirnya aku mikir ya udahlah, fix nih gue kayaknya udah harus sama Kevin aja karena kebetulan pas kelas 2 kita sekelas. Jadi aku ngerasa jodoh nih, soalnya kelas 2 sekelas, kelas 3 sekelas gitu. Untung udah putus. Gue jodoh nih sama Kevin gitu. Tapi ya tetap aja temenan tuh ya. Enggak temen, kita gak pernah ngobrol. Bahkan dia jijik sama aku. Karena gimana sih dideketin kayak gitu kan. Dan kamu agresif banget iya, soalnya. aku waktu itu kan masih SMA juga. Jadi kayak gak tahu kalau itu hal-hal yang menjijikan mungkin ya. Gitu. Terus akhirnya memutuskan pacaran gimana? Akhirnya ya itu karena dia juga melewati banyak momen yang buruk gitu. Terus aku selalu nemenin dia. Jadi waktu itu aku kayak udah gak nganggep aku suka sama dia. Jadi aku cuma nganggep dia teman aja yang harus ditolong. Karena waktu itu masalah kecil aja dia tuh pengennya bunuh diri lah, pengen kerel kereta pada saat itu gitu kan. Kita nggak bisa salahin juga karena kan mungkin ada masalah yang menurut dia berat dan dia nggak bisa handle itu. Terus dia juga emang tumbuh tuh kebiasa didikte gitu loh Bun. Jadi kayak dia juga kan kuliah mesin, padahal waktu itu dia nggak kepengen mesin gitu. Terus dia harus itu udah didikte. Jadi dia nggak tahu nih gimana sih memilih sesuatu yang baik untuk diri dia gitu. Terus aku pelan-pelan aku pelan-pelan kayak temenin dia. Mungkin lama-lama dia juga ngerasa kali ya kalau aku ternyata tuh the one buat dia gitu. Terus dia juga sering ini sih. Iya Bumi. Iya. Dia kan dulu kayak suka insecure gitu ya. Kayak misalnya aku lagi jalan-jalan sama keluarga aku, dia kayak suka marah tuh tiba-tiba ngeblok aku. Tiba-tiba ya toksik gitu lah. Tapi aku sih karena walaupun bucin tapi aku enggak. Ini otak Bun. Mana otak? Mana otaknya? Kamu kalau orang lagi ngobrol memang suka cari perhatian ya? Coba bacain satu-satu. Ini apa emang? Ini apa emang? Nah terus? Terus aku kayak waktu itu kan aku pengen banget ke Maldives. Terus kebetulan keluarga aku bawa ke sana juga kan. Jadi aku nggak mau momen aku rusak cuman karena Kevin marah-marah. Jadi ya udah aku biarin aja. Nah karena dia suka ngerasa insecure kayak aku bisa. Sama ini. Iya sama-sama ya. Karena kayak Bumi. Yang ini apa? Mars. Yang ini apa? Kalau yang ini apa Dek? Ini Mars. Kalau ini Jupiter. Ini Jupiter. Jupiter. Maaf ya Bun kalau bawa anak-anak memang begini. Enggak lah. Kalau ini apa? Itu Saturnus. Ya pokoknya long story short, akhirnya aku ajakin dia jualan lah supaya dia nggak insecure. Dan akhirnya dia tahu kalau ternyata Kevin atau dia itu ternyata punya value yang lebih dari dia sendiri gitu. Jadi pelan-pelan dia udah berubah, sekarang juga udah nggak kayak dulu. Iya, dan akhirnya dia memilih aku sih karena mungkin aku yang bertahan. Apa? Oh Dokter Aldi. Sebenarnya kamu sabar ngadepin dia ya, kekakuan dan ke sifat-sifatnya dia yang lain. Mau sambil boboan, iya. Apa sayang? Coba dibacain ke kamera boleh nggak itu apa? Dokter Aldi kan dokternya dia. Kenapa Dokter Aldi emang? Kalau kamu lagi menangani dia saat dia lagi pasti ada momen dimana si Kenneth lagi lagi tantrum gitu, kamu ngapain biasanya? Aku biarin aja dia nangis sepuas-puasnya. Kan kalau tantrum dia tuh agak serem ya, suka mukul-mukul diri sendiri juga gitu. Tapi aku pelan bilang, jangan, maksudnya nyakitin diri sendiri kan, anak-anak suka kayak gitu kan. Aku biarin aja dia luapin semua amarah dia, kekesalan dia kan, dia marah pasti ada sesuatu nih, antara kesel, sebel atau apa kan. Nanti kalau dia udah mulai reda, aku ajak diskusi, aku regulasi emosinya, aku validasi dulu nih Pak. Mana sayang? Ini apa emang? Galaksi. Jadi aku kasih tahu, Dede tadi marah ya, marah sama Mami kenapa? Dilarang ini ya. Dede tahu nggak kenapa Mami larang? Aku kasih tahu kenapa. Jadi dia tahu perasaan takut tuh kayak gimana, perasaan marah kayak gimana gitu sih. Sebenarnya aku fokusnya ke emosionalnya, biar dia tuh bisa menyampaikan apa yang dia mau tanpa dia bingung gitu. Karena kan ini umur segini dia juga lagi di fase bingung ya. Gue kenapa sih nih? Nah, itulah fungsinya aku sebagai ibunya untuk mengarahkan ini perasaan takut, marah. Kayak kemarin dia lagi masuk rumah sakit kan, dia disuntik, dia takut, dia beneran ngomong takut. Dede deg-degan, Dede takut apa disuntik gitu. Jadi kita tahu nangisnya dia tuh kenapa gitu. Atau kayak dia lapar, dia akan ngomong dia lapar gitu.
Aku penasaran pada saat kamu habis menikah, berarti menikah udah berapa tahun? Aku menikahnya dari 2021. Sampai sekarang kamu menyesal gak memilih mencintai dia selama itu? Kevin, enggak sih, karena terbuktinya itu pas udah punya anak ya. Maksudnya sama pacaran emang sih semuanya banyak baik-baik yang toxic aja. tadi kamu bilang, baik kan? toxic di awal, tapi setelah Ternyata kayak menikah beda gitu ya? tahun ketiga pacaran 7 tahun ya Bun. Jadi tahun ketiga nih Pacarannya 7 tahun? 7 tahun. Dan Itu kita di luar yang SMA ya? di luar SMA. Jadi aku suka sama, ya aku mengenal dia udah 14 tahun lah sekitaran. Nah pas pacaran tuh dia memang udah mulai berubah juga sih, karena ada banyak momen kayak pas papa aku sakit meninggal gitu kan, dia juga selalu temenin aku. Ini Mars sayang. Iya Mars. Abis ini aku Bunda mau nanya tentang matematika, bisa gak ya? Boleh dong. Nah pas nikah itu makin berasa karena dia itu apa ya? Ya sebenarnya sih memang anak berdua. Jadi bukannya dia bantuin ya, dia juga ikutan jagain Ken. Tapi kan dia kerja kantoran. Itu masuknya jam 8 kan, pulangnya juga jam 8. Tapi secapek apapun dia, sepagi apapun dia harus berangkat, dia tetap take care Kenneth. Kayak pagi-pagi itu dia langsung mandiin anak aku. Bahkan anak aku baru lahir masih merah, itu dia yang bisa mandiin. Aku nggak bisa waktu itu. Terus karena waktu itu aku ngasih ASI dia kan. Tapi kalau lagi kayak subuh gitu kan suka bangun ya waktu bayi kan, itu dia yang ngasih susunya, jadi hasil pumping, jadi biar aku tidur yang berkualitas. Dan sampai sekarang dia selalu kasih aku quality time gitu loh Bun, kalau Sabtu Minggu. Oh ini Palu Bunda, iya. Oke. Jadi kayak Sabtu Minggu aku boleh main sama teman aku, nggak pegang anak. Bahkan aku boleh kalau nggak main di atas aja, Netflixan atau apa, pokoknya dia yang take care si Kenneth gitu. Jadi baik banget ya berarti iya, ya. jadi aku nggak merasa kehilangan diri aku, dan ketika aku menghadapi anak aku udah recharge lagi. Aku nggak gampang marah gitu. Karena jujur apa ya, itu apa dia? Ginjal. Iya, coba tebak. Karena ngadepin anak umuran segini itu aku akuin ya capek banget. Jadi kita butuh, apalagi kamu bener-bener ngurusin sendiri segala halnya dia kan. Iya, jadi memang kita tuh harus recharge juga gitu. Apalagi dia tuh banyak banget nanyanya, banyak banget mau taunya. Iya pastilah. Iya. Tapi dia nih kepintarannya selain bisa lihat pencernaan manusia, apa-apalagi yang dia paling ahlinya tuh dia apa? Dia bisa apa sayang? Ini apa? Apa? Ini apa ya? Ini pankreas ya. Ini apa ya? Dia itu sebenarnya dia nalarnya itu jalan sih. Jadi waktu dia usia 10 bulan itu ada bola di bawah sofa kan tangannya kecil nggak bisa ngambil. Dia minta ke aku sapu gitu. Aku bingung kan, aku kasih sapunya, ternyata gagangnya itu dia pakai buat ngambil di bawah sofa. Maksudnya untuk anak umur segitu ya. Sama waktu dia usia 1 tahunan gitu, 1 tahun 2 bulan, dia kan suka main gitar ya Bun. Tapi gitarnya kebetulan lagi di rumah neneknya. Di rumahku lagi nggak ada gitarnya kan. Terus dia ambil kotak handphone sama karet. Dia minta karet, aku cariin karet. Aku bingung kan kayak gitar gitu. Aku sempat kerekam sih momen itu. Terus dia ternyata jadiin itu senar. Jadi dililitin gitu loh, karena kan dia nggak bisa lilitin. Dia minta tolong aku sama papinya. Itu sih. Terus apa ya? Paling kayak dia bisa meregulasi emosi. Hitung-hitungan bisa nggak dia? Dia hitung-hitungan sih aku belum ajarin ya, tapi angka tahu sama huruf. Tambah-tambah gitu bisa? Belum. Belum. Tapi dia dari kayak gini nih cara ngitungnya. Kayak ini ada berapa, nanti dia tulisnya 1, 2, 3. Tapi rumus-rumus nih dia tahu. Yuk coba yuk, terakhir ya. Iya. Aku mau tanya Bunda nah, ya. Sini. Nih, Tuhan. Ini mirip-mirip sih aku sama. Aku mau tanya kamu. Ini sama sih, kecetak 2 kali. Oh. Ini tabung. Oh, oke. Bukan, nggak salah. Bunda tanya ya. Oh, ini tabung bener, D itu apa, Dek? V. Yang dikasih lihat aja. Oh gini. Ini apa? Ini apa? Itu apa ya, Dek? Rumus apa ya? Ini rumus apa ya? Itu iya, bola Dede. Kenneth ini umur ini sampah. Ini rumus ini rumus apa Kenneth? Itu rumus apa ya? Balok. Ini apa? Apa, Dek? Satu lagi apa, sayang? Apa? Oh, plastik sampah. Nanti kita buang sampahnya. Ini rumus apa ya? Dia gitu sih Bun, kalau dia nggak bisa lihat sampah langsung bawaannya mau buang sampah. Dia kesel banget kalau orang buang sampah sembarangan. Bilang apa dia? Dia bakal bilang, ih sampah gitu. Jadi dia iya, jadi kayak gini-gini dia gemes. Ini siapa yang buang sampah nih? Ini bukan sampah loh tuh. Itu tisu siapa? Tisu kamu. Kamu yang buang. Nah, jangan buang sembarangan. Iya, sampah. Ini rumus apa nih? Ini rumus apa? Nih.
Ini rumus apa, Dek? Oh, dia gak suka orang buang sembarangan. Dia benci banget buang Ya sampah Allah. sembarangan. Kadang makanya aku kalau ke mall gitu pernah sekali nggak sengaja ngelihat orang buang, bukan buang sih, jatuh aja, dia kesel. Ih, langsung diambil sama dia. Mana tempat sampah? Mana tempat sampah? Ini rumus apa ya, Dek? Dek, Sibuk. sibuk. Nggak mau ditanya sibuk, so sibuk banget. Kamu sibuk? Emang Dedi cita-citanya apa sih? Begini. Engineer. Kenapa mau jadi engineer? Kita buat. Oh, pengen bikin pesawat. Kayak siapa engineer? Kayak dokter. Kayak dokter adik. Oh, dokter Dia A. ada ngefans sama karakter atau apa gitu nggak? Dia sukanya sama ini sih, apa? Si Woody, Toy Story. Oh, Toy Story. Makanya ulang tahunnya kemarin Toy Story. Iya, Mami juga Terakhir pakai. aku mau nanya nih, Iya. kira-kira kamu Bunda pakai ya? Iya. Bunda pakai. Kamu pengen dia jadi apa sih gedenya? Ada nggak Untuk kayak- cita-cita nggak tahu ya, karena kan Bebas. tergantung dia. Pokoknya apapun yang penting itu positif, baik untuk dia Iya. sendiri, maksudnya dianya juga happy jalaninnya, Iya. dan itu harus positif, Iya. bukan hal-hal yang kayak pengedar narkoba gitu-gitu Iya, ya. iya, Itu iya. sih. Oh gitu. Jadi Iya. apa aja ya? Maksudnya kamu Apa nggak aja. kan udah pinter kayak gini, maksudnya udah pinter banget tiba-tiba dia maunya jadi yang berbeda banget sama. Enggak sih, kebetulan aku bukan tipe orang yang berambisi banget, biasa aja Oh. gitu. Kalau dia maunya tiba-tiba ini kan terlalu IPA, ternyata dia mau ambil hukum gitu, it's okay, nggak apa-apa, go for Oke. it. Yang penting dia tanggung jawab sama pilihan. Kalau punya anak berikutnya kamu akan didik kayak gini lagi. Aduh, kalau anak berikutnya ntar dulu deh, nggak tahu. Ah, jadi nggak mau Belum punya mau ya? dulu sih nanti. Iyalah, biar Mungkin fokus kalau udah dulu. siap secara, kalau financial aku percaya pasti Tuhan kasih rezekinya. Tapi kalau secara mental ntar dulu. Iya, karena punya anak tuh bukan hanya siap financial aja. Bener banget Harus mentalnya. siap lahir batin. Bener, karena aku nggak mau ke dianya total, ke adiknya nggak total, dia jadi nggak kepegang, jadi aduh nggak deh. Biasa gitu kalau udah keberapa udah Iya, berbeda udah sama yang susah. pertama. Iya. Oke Cika, Kena, Iya. thank you ya Makasih udah Bunda. dateng. Maaf diberantakin ya, minta maaf dulu. Ini diberantakin, siapa yang mau beresin ya? Dede kan beresin sendiri kan? Ya, Kok kamu kayak di pantai? santai banget deh. Dek, dia bisa nyanyi loh. Iya kan? Aku mau denger dong. Dek, kemarin dia nyanyi Yellow. Sekarang mau nyanyi nggak? Ah, kayaknya Iya. kayaknya nggak bisa deh. Masa sih dia bisa nyanyi? Ini mama ini. Ibu. Dia coba nyanyi, Bunda Nyanyi mau yuk. denger. Mengapa? Gak bagus Masa kayak gitu. nyanyi begitu? Gak bagus begitu. Ayo berdiri yuk, duduk yuk. Mengapa? Bentar. Terus? Di. Terus? Terus? Itu kan kotor sayang. Hai. Terus? Apa? Dunia gimana? Terus? Lihat lebih. Indah kodang. Hey, Ya, udah, thank udah, you. Makasih. Makasih ya udah Makasih ya, dateng. Bunda. Maaf banget berantakan ya, Bu. Gak apa-apa. Dek, kamu kok nyaman? Semoga banyak bayi-bayi yang sepinter ini lagi di Indonesia dan gedenya bisa bagus loh, maksudnya dari anak kecil, maksudnya kayaknya gede-gedenya dia bakal, tapi bisa berubah juga sih. Iya, makanya Kadang-kadang tuh anak-anak nanti tuh kita nggak bisa memprediksi anak tuh mau bisa kayak gimana gitu. Yang penting kita tuh tetap pantau sih, setahu Iya. aku kan memang kan golden age-nya sampai 2 tahun, Iya. 5 tahun. Tapi kalau kita lepasin gitu ya gimana dia mau terarah kan. Iya. Mereka kan kayak kertas putih aja Iya, gitu. kita yang tergantung nulis, kita. betul. Thank you ya Cika udah Iya, makasih, datang. Bunda. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.